Terani. Hai, Aku mau nanya-nanya dong tentang kegiatan Terani selama pandemi. Sekarang ngapain aja? selama pandemi sih nggak terlalu sibuk ya, soalnya kuliah juga online. Jadi paling revisian, bimbingan, terus kuliah online lagi di rumah, beres-beres ke kampus, latihan, gitu aja. Slow sih, nggak terlalu sibuk, nggak bikin pusing gitu, santai aja. Sebelumnya kita belum perkenalan ya. Terani itu dari semester berapa? Semester berapa ya? Kelihatannya semester berapa? Iya. Maba. Oh, maaf. Iya, saya semester 7, pas A. Terani selama ini nekunin hobi apa? Di bulu tangkis, olahraga. Pandemi produktif nggak bulu tangkis? Kurang sih ya menurut Teteh, soalnya waktu itu kan offline, ngekos juga di Cirebon, jadi akses buat bulu tangkisnya lebih nyaman gitu, lebih dekat. Kalau sekarang online, karena di Kuningan itu nggak ada teman bulu tangkis, jadi kalau mau latihan, mau main itu harus ke kampus ke Cirebon. Sekarang dari Kuningan ke Cirebon PP. Iya, Pepe. Sekarang juga dari Kuningan loh, bela-belain Tek ini. Iya teh ya. Kan tadi bilangnya badminton selama pandemi nggak terlalu produktif. Lalu kegiatan sehari-hari Terani apa? Ya tadi itu, paling revisian, bimbingan, ke kampus, gitu aja sehari-hari. Latihan jalan. Jalan, alhamdulillah jalan. Tapi nggak seproduktif dulu. Kalau dulu hampir tiap hari latihan terus minton. Umat kuliah nih, lari ke lapangan. Umat kuliah lari ke lapangan. Sekarang sih paling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Udah. Terani sejak kapan menekuni badminton? Dari bayi. Dari bayi. Bohong, enggak. Dari kelas 5 SD. Tadinya sih nggak langsung ikut latihan kayak orang lain. Awalnya tepakan di depan rumah tuh, yang pokoknya suka nyangkol di pohon-pohon, genteng-genteng, Ya, terus? sama angin. Nah di situ saya kelas 5 ikut kejuaraan, ikut lomba antar sekolah di kecamatan. Alhamdulillah juara 2, meskipun itu mainnya pakai sepatu yang licin, yang prepet itu, pakai raket yang 10.000, tapi alhamdulillah bisa juara. Terus akhirnya sebelum itu ada orang yang selalu liatin Teteh. Ternyata beliau itu seorang pelatih di salah satu klub yang di Kuningan. Akhirnya Teteh diundang oleh pelatih tersebut, disuruh ikut latihan sama klubnya dia. Dari situ deh. Keren banget. Berarti ikut badminton tuh awalnya jalur undangan ya? Jalur. Seperti itu sih. Gak niat ikut. Tapi jadi hobi ya sekarang ya. Aku mau nanya nih tentang UKM. Menurut Teh Rani UKM itu apa? UKM itu kayak sebuah keluarga menurut saya, karena mewadahi apa yang kita miliki dalam diri kita, minat, bakat. Nah, mereka itu menyalurkan apa yang kita punya di dalam diri kita. Kan hobi itu badminton. Ya. Punya minat lain nggak selain badminton buat ikut UKM? Kayak selain bidang olahraga? Kalau sekarang sih kayaknya udah nggak ada, karena memang udah fokusnya di bulu tangkis. Tapi waktu semester 1 maba, kayak pernah pengen ikut di UKM sebelah. Soalnya kan waktu SMA, saya pernah berhenti latihan pas kelas 3, mau ujian, karena kalau fokus ujian gitu. Ternyata di situ, di tengah-tengah kesibukan ujian, saya disuruh untuk mengikuti salah satu lomba, yaitu MTQ tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah dapat juara, dan disuruh juga untuk di tingkat provinsi. Jadi selama itu ya sibuk 2 bulan 3 bulan latihan terus ke depan sama kiai. Latihan untuk lomba MTQ Iya, buat itu lomba ya? di Jawa Barat itu di Sukabumi. Tapi pas masuk kuliah, dilihat lagi lingkungannya, wah kayaknya ikut UKM nih asik gitu ya, enak, dapat pengalaman banyak. Dipertimbangkan lagi antara MTQ sama bulu tangkis. Tapi tetap milihnya bulu tangkis, soalnya udah dominannya di bulu tangkis gitu. Udah bakatnya mendominasi gitu ya. Bagi Terani nih, ada ini nggak kayak tips buat teman-teman mahasiswa yang belum punya kegiatan, kayak belum tahu mau ikut UKM apa gitu? Gak usah bingung,
kalian sukanya di mana, hobinya di mana. Kalau kalian belum tahu minat bakat dalam diri kita, kalian cari deh apa yang kamu suka. Misal ada seorang yang bisa menulis, bisa ikutnya di Fatsun. Di sana kan bisa menyalurkan berbagai macam bidang, mau jurnalis, mau nulis karya tulis ilmiah, banyak kok. Itu intinya, cari dulu apa yang kalian suka. Ketika kita udah punya bakat, kita udah mengetahui bakat kita di mana, tapi ternyata kampus tidak memberikan wadah di bakat tersebut. Jadi kayak tidak memiliki wadahnya gitu. Seperti di sini nggak ada panahan dan berenang gitu. Menurut Teh Rani, untuk mahasiswa yang kayak gitu gimana? Gak usah diambil pusing ya. Kita tinggal cari teman atau partner. Kan gak mungkin kalau sendirian aja gitu. Pasti kalian punya teman yang hobi dengan kita. Nah, ajak mereka buat ya ikut main bareng, latihan bareng, ngumpul bareng. Kalian bisa membuat satu komunitas dulu deh, yang kecil dulu. Nanti lama-lama juga bisa berkembang. Kayak UKM bulu tangkis ini yang baru-baru ini. Berarti sebelumnya UKM bulu tangkis juga belum seperti sekarang ya, belum se-famous ini gitu ya. Ngomong-ngomong nih, aku udah dengar kalau Teh Rani itu salah satu student atlet di kampus YIN. Kata siapa? Tapi kata teman-teman juga yang kenal Teh Rani, kebetulan kayaknya Teh Rani famous banget ya. Student atlet. Kayaknya sih bisa dikatakan iya, bisa juga dikatakan enggak. Soalnya belum ngerasa bisa sebaik itu gitu. Kan student sama atlet, pelajar sama atlet. Dalam student atlet itu kita nggak bisa salah satu diprioritaskan, salah satu dikorbankan, itu nggak bisa. Harus dua-duanya oke. Kalau akademiknya oke, non akademiknya juga harus oke. Gitu. Ada kriteria nggak kalau mau jadi student atlet? Kayaknya keren gitu ya, jadi student atlet juga, student juga. Dan berat sebenarnya. Kriterianya sih paling ya itu berprestasi. Kalau kita nggak punya prestasi ya nggak bisa disebut sebagai student atlet. Terus juga prestasinya masih tingkat kartek gitu. Belum bisa kayak Gracia Poli, belum bisa. Mungkin nanti juga akan lebih berkembang lagi. Oh iya, ngomong-ngomong tadi bilangnya jadi student atlet itu cukup berat ya. Apa tantangan jadi student atlet itu? Tantangannya mungkin dari waktu ya, sama tanggung jawab. Soalnya kan latihan juga, kuliah juga sibuk di luarnya juga gitu. Paling yang menekankan itu saat kalau kuliah pas ujian kayak UAS, UTS gitu. Soalnya kan udah capek latihan, capek kuliah juga. Kalau ujian kadang, aduh ini gimana ya? Kuliah juga cuma dengerin aja udah gitu. Masuk, pulang latihan. Iya. Cara ngebagi waktu Teh Rani untuk konsisten latihan sama kuliah itu susah nggak menurut Teh Rani? Karena udah terbiasa dari kecil, jadi kesininya biasa aja sih, nggak terlalu dibikin pusing. Waktunya latihan ya latihan, waktunya kuliah ya kuliah, waktunya istirahat tidur ya tidur. Kalau misal sekarang kan Teh Rani udah semester 7 ya. Berarti ada rencana nggak untuk setelah lulus mau ngapain? Mau nekunin jadi atlet badminton atau punya rencana lain gitu barangkali? Kalau atlet badminton sih kayaknya masih tetap pemain. Cuma dulu pernah pengen bikin suatu kumpulan atau perkumpulan sih. Kayak anak-anak itu buat latihan bulu tangkis gitu kan pasti banyak ya di kampung juga mereka yang hobi, yang suka bulu tangkis tapi mereka nggak bisa menyalurkannya gitu. Untuk karir sih kayaknya saya pengen jadi PNS, soalnya lebih aman gitu buat cewek mah. Ya benar juga ya. Aku mau nanya nih sama Teh Rani, dari ikut UKM badminton ini punya ini nggak kayak keuntungan, kemudahan yang Teh Rani dapetin kayak untuk beasiswa gitu, ada nggak? Kalau keuntungan sih banyak sekali. Yang pertama itu relasi ngaruh banget, baik di kampusnya maupun di luarnya. Alhamdulillah juga saya dapat 2 beasiswa di tahun yang kedua sama tahun yang ketiga. Kalau boleh tahu, tahun kedua itu beasiswanya ikut kemana? Maksudnya ngajuin kemana? Di 2019 saya ikut beasiswa JFL,
Jabar Future Leadership itu yang adanya tuh yang dari Provinsi Jabar, Provinsi Jabar. Itu periodenya berapa lama teh yang Tahu. 1 tahun? Berarti setelah itu kan ikut lagi, itu ikut laginya ke mana? Ngajuin ke mana? Kalau saya pribadi itu di non-akademik di kampus. Di kampus. Persyaratan mengajukan beasiswanya sulit atau enggak? Maksudnya perbandingan antara di pemerintah Jawa Barat sama di kampus. Menurut saya lebih sulit di yang Jabar, soalnya kan di Jabar persaingannya juga lebih ketat dari berbagai PTN di Jawa Barat, kayak IPB, ITB, Unpad. Kan itu kampus-kampus yang gede ya, YIN, Tani itu kecil nyempil, kayaknya gak mungkin gitu. Ya alhamdulillah. Tapi dapet kan? Alhamdulillah ya, beruntung. Kalau di kampus boleh tuh di-spill ke teman-teman barangkali mau ngajuin. Di kampus nggak terlalu ribet, yang penting kitanya ada kemauan buat nyoba gitu. Yang penting nilai akademiknya lebih dari 3 buat biar aman gitu. IP-nya, terus prestasinya, PPTQ, udah paling yang kuncinya di situ aja. Yang lain-lainnya mah kayak persyaratan rumah, list rumah ya biasa. Selanjutnya aku mau nanya nih sama Teh Rani. Selama ikut UKM, Teh Rani aku gugup nih jadinya. Ya udah dia langsung aja ya. Untuk teman-teman maba, Teh Rani ada nggak kalimat atau apa aja deh yang untuk memotivasi teman-teman maba atau mahasiswa lain untuk mengikuti UKM? Buat teman-teman yang mahasiswa baru, kalian jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk ikut UKM, karena di situ kita bisa dapat pelajaran yang lebih baik dari kampus gitu. Di kelas kita nggak bakal dapat materi itu, kalau di luar kita bisa dapat gitu. Bener juga, di kelas kita cuman belajar yang sesuai dengan kontrak belajar ya. Tapi kalau UKM kan banyak, karena banyak kenalan juga. Oke, berarti kalau kita mau ikut UKM, sebenarnya kita tuh harus berani ya Teh, untuk apa ya, keluar dari zona nyaman. Iya. Tekad ya untuk berani gitu. Yang penting nyoba dulu, ntar siapa tahu kan nyaman gitu ya. Oke, aku mau nanya nih, Teh Rani sebelumnya udah pernah ikut kegiatan di luar kampus atau kejuaraan gitu di luar kampus, atau di kampus sendiri pernah ikut kejuaraan? Coba aku mau tahu, dan mungkin teman-teman juga mau tahu. Lomba di kampus, kalau di kampus sendiri di dalam kampus sudah banyak sekali lomba, kayak yang adain dari UKM Bulu Tangkis sendiri maupun Dema institut, Dema fakultas. Alhamdulillah selalu juara 1. Soalnya nggak tahu ya, mungkin udah bakatnya di situ, jadi alhamdulillah bisa juara. Kalau di luar kampus, tahun pertama kali saya ikut turnamen itu di Unpad, namanya itu PBC, Pajajaran Badminton Championship 2018. Masih maba, masih anak bawang, langsung diajak turnamen di tingkat nasional di Unpad. Ya meskipun hasilnya belum sesuai dengan keinginan kita, tapi pengalamannya luar biasa. Terus tahun 2019, Teteh juga kepilih sebagai peserta pionir. Pionir itu apa ya? Pekan Riset Olahraga Nasional ke tingkat nasional, dari Aceh ada, dari Papua juga ada, jadi kita ketemu orang-orang Papua. Soalnya kan itu tingkat nasional, tempatnya di Malang. Teteh turun di nomor tunggal putri sama ganda putri rakap, jadi mainnya 2 kali gitu, tunggal sama ganda. Kebetulan kekurangan pemain, dari ceweknya cuma ada Teteh sama Kating yang sekarang udah lulus. Katingnya turun di ganda aja, Tetehnya di 2 nomor tersebut. Kalah di perempat final banget. Waktu perempat final itu anak win semua, win Bandung, win Surabaya, win Malang, win Jogja, win Semarang. IN cuma sendiri. Soalnya pas dipanggilnya tuh gini, win Cirebon gitu kan. Dia sempat ngomong win Cirebon, ya nggak apa-apa ya gitu. Kalau tunggalnya kelas sama win Banten, sama di perempat final juga, gandanya kelas sama win Bandung. Setelah pionir, Teteh
kembali lagi di Unpad itu 2 kali, sama terakhir itu kemarin di Semarang. Berarti tahun ini, oh tahun kemarin. Soalnya kan sebelum covid masih bisa terbang ke Semarang, ikut kejuaraan di Semarang di Universitas Dianuswantoro. Itu setingkat nasional, cuma yang ikutnya itu hanya di Pulau Jawa. Mungkin nggak pada tahu ya, jadi yang ikutnya hanya di Pulau Jawa tersebut. Alhamdulillah dapat juara 3 juga. Keren banget kan ya. Oke, yang di kampus gimana? Katanya kemarin juga ikut turnamen. Boleh diceritain? Oh yang kemarin mah cuma di Natalis ya, Poros Jati itu. Alhamdulillah juara 1 di nomor ganda campuran. Keren banget. Pengalaman banget. Buat teman-teman juga, kalian jangan pernah takut untuk nyoba. Pokoknya nyoba aja. Apapun yang kalian suka, kalian tekuni, insya Allah dapat hasil yang baik. Gak bakal ada yang nyesal. Wah, keren banget kan teman-teman. Teh Rani tuh emang berprestasi banget di bidang badminton nih. Ya, aku harap aku juga bisa aktif kayak Teh Rani. Yang penting semangat terus mencobanya. Takut. Juga yang belum tahu kegiatan apa aja yang mau diambil nantinya, kalian harus mulai memikirkan dari sekarang biar nggak jadi mahasiswa kupu-kupu, karena produktif itu asik loh. Soalnya Teh Rani punya banyak teman, terus dia jadi famous juga. Jangan dong, berprestasi. Kecuali sensasi itu jangan ya. Jadi kita harus terus mengupgrade diri kita untuk produktif dan mengetahui bakat dan minat kita di mana kayak gitu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai penghujung podcast kali ini, dan aku berharap teman-teman bisa banyak belajar dari podcast dan pembahasan kita saat ini. Untuk Teh Rani, aku mau ucapin terima kasih banget karena udah sempat datang dari Kuningan ke Cirebon. Aku harap kalian jadi mulai untuk mencari tahu bakat kalian, dan ini juga bisa jadi pelajaran untuk aku pribadi. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin mengikuti sebuah kegiatan, kita harus mengetahui dulu bakat yang kita miliki, serta kita harus mengolah keberanian kita. Jangan gugup dan jangan takut untuk salah, karena nggak ada salahnya untuk nyoba. Dan dari aku segitu aja. Barangkali Teh Rani mau kasih pesan terakhir. Maksudnya pesan terakhir podcast ini ya teman-teman. Oh iya podcast ini. Iya, buat teman-teman semuanya, belajar, berani mencoba, berani bertahan. Karena ketika kita sudah mencoba, ketika kita sudah terjun ke dunia tersebut, ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kalian harus bertahan sekuat tenaga agar bisa lebih baik lagi. Tetap semangat lah, kan UKM banyak ya. Ada di olahraga, di riset, di seni. Kalian ini deh salah satu di antara mereka juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, sekian dari podcast ini. Aku Juliaristu Khairulisa pamit undur diri. Terima kasih Teh Rani, dan jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga kalau misal ada yang mau ditanyain, kalian bisa nanya di kolom komentar. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.